Rasa sedih tak terbendung dari sang ibu ini ya. Dia adalah ibu dari pelaku penabrak motor di Polres Siantar tadi pagi. Di depan para polisi di kantor Polres Siantar, dia meminta maaf pada para jajaran kepolisian yang dirugikan oleh sang anak si Arni Martondang. Ya, jadi anak ini menabrakkan sepeda motor Scoopy-nya pagi-pagi sekitar jam 7 pagi ke Polres Siantar, sehingga sampai masuk ke ruang layanan kepolisian atau SPKT. Seperti sebuah film action ya, dan aksinya tersebut direkam oleh CCTV yang ada di Polres tersebut. Jadi mulai dari dia masuk di gerbang utama sampai akhirnya menabrak meja layanan SPKT. Sebuah aksi yang heroik tapi juga menyedihkan ya. Arni ini adalah seorang wanita yang masih berumur di bawah 30 tahun, yang sekitar 28 tahun. Sudah menikah 2 kali dan kabarnya akan menikah juga. Nah, tapi nggak tahu kenapa dia pagi itu terlihat sangat tegang kayaknya. Jadi muncul rasa kebenciannya kepada kepolisian ya. Bahkan pada saat di jalan raya kabarnya dia akan menabrak petugas polisi yang sedang mengatur jalan. Dan itu tidak terjadi sampai akhirnya dia melarikan motornya menuju Polres Siantar dan sampai menabrakkan motornya ke ruang layanan SPKT. Sebuah peristiwa tragis di mana sebenarnya si Arni ini adalah dari keluarga yang baik-baik ya. Ayahnya adalah seorang purnawirawan aparatur negara. Nggak disebutkan dia dari kepolisian atau dari TNI, yang jelas pastinya dia mendapatkan pendidikan budi pekerti yang baik, juga wawasan kebangsaan yang baik. Ternyata itu nggak menjamin juga bahwa si anak ini akan punya orientasi ideologi yang sama dengan orang tua. Maka tak heran kalau orang tuanya sangat menyesal ya. Si ibu ini begitu sedih dan sangat sedih sekali hingga di depan jajaran kepolisian di Polres Siantar dia menyatakan penyesalannya, kesedihannya, dan permintaan maafnya kepada pihak kepolisian. Di video juga terlihat ayah dari Arni ini ya, yang memakai baju putih hanya tertunduk menahan rasa malu karena perbuatan sang anak. Tapi itulah resiko sebagai orang tua ya. Apapun yang anak lakukan, orang tua semestinya bertanggung jawab dan berusaha untuk menyikapinya dengan bijak. Sulitnya kalau mereka sudah dewasa, tidak mungkinlah kita juga sebagai orang tua misalkan akan mengarahkan mereka bergaul dengan siapa. Paling juga hanya bisa mengingatkan. Tapi setidaknya mengingatkan itu kan memberikan batasan juga, bahwa kalau mereka bergaul dengan yang salah akan menyebabkan perilaku yang salah juga. Arni adalah salah satu contoh dari perilaku yang salah. Mungkin orang tua sudah mengingatkan berkali-kali, tapi Arni sendiri mungkin juga terpengaruh oleh lingkungannya yang membuat dia jadi seperti itu. Karena kalau dari riwayat pendidikan, orang tuanya adalah orang tua yang baik, menyekolahkannya saat perguruan tinggi, bahkan pernah sekolah di kedokteran, tapi akhirnya dia tidak mampu melanjutkan. Sampai akhirnya dia menikah sampai 2 kali ya kan, dan kabarnya dia kan menikah lagi yang ketiga gitu. Di umur dia masih muda, masih 28, dia udah mau menikah sampai 3 kali. Karena dari cerita yang beredar, si Ari ini pernah mengalami kecelakaan kabarnya. Kecelakaan yang buat dia akhirnya membuat cara berpikirnya agak sedikit berbeda gitu. Kalau dilihat dari riwayat pergaulan dia, apalagi suaminya yang kedua itu, memang kelihatannya tidak memberikan bimbingan yang baik juga, hingga akhirnya mencari jalan sendiri dan mengidolakan Habib Rizik. Bahkan diceritakan juga dia menganggap Habib Rizik itu sebagai nabi. Modus kekecewaan dari Arni ini akhirnya dia nekat menabrakkan diri di kantor Polres Siantar itu karena memang dia kecewa dengan pihak kepolisian yang telah menembak anggota FPI di KM 50 di Tol Cikampek. Yang kedua karena dipenjarakannya si Habib Rizik. Ini suatu yang tidak masuk akal, tapi itulah fakta. Semoga aksi lone wolf atau single fight seperti ini tidak terulang lagi ya. Tentu kita ingat dulu juga di Mabes Polri juga pernah ada seorang wanita yang masuk ke Mabes Polri dan membawa pistol dan berusaha menembak kemana-mana. Juga bom Surabaya, bom gereja di Surabaya pada tahun 2018, di mana
seorang wanita juga ikut berperan dalam peristiwa tersebut. Kalau dipikir mereka bukan orang-orang yang susah, bukan orang-orang yang menderita hidupnya, bahkan dikatakan cukup dari keluarga yang cukup berada juga ya. Bahkan yang di Surabaya itu mereka juga tinggal di perumahan yang cukup mewah gitu kan. Kayak si Ari ini juga punya latar belakang keluarga yang baik. Keluarganya mencekolahkan dia tinggi di kedokteran, tapi dia nggak mampu. Kalau ada yang mengatakan radikalisme tumbuh karena lingkungan faktor ekonomi, itu tidak menjamin karena lingkungan sosial yang baik pun bisa terpapar oleh radikalisme. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat.